Ya teman semua, baik lagi ke Pia News, masih membahas ke Subang. Kita akan bahas tentang masih seputar Yoris ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman ketahui, Yoris sudah diperiksa dan Ibu Leni juga sudah menginfokan bahwasannya Yoris diperiksa mengenai tindak pidana korupsi di yayasan ya teman-teman. Kemarin kita sudah melihat Pak Rohman itu sudah membela mati-matian ya untuk kliennya, dan sekarang gue sendiri juga pengen lihat nih bagaimana kinerja dari Ibu Leni Anggreni untuk membela Yoris di kasus ini teman-teman, terutama untuk ya bagaimana cara bisa meloloskan Yoris gitu dari kasus tindak pidana korupsi di yayasan tersebut, di mana yayasan tersebut rekeningnya sudah dibekukan dikarenakan ditemukan oleh Polda Jabar bahwasanya ada siswa fiktif, dan di situ tidak bisa dipungkiri sama sekali bahwasanya di situ memang ada siswa fiktif, dan di situ Yoris lah menjabat dan dikuatkan dengan kesaksian dari Pak Dedi nih. Dan kemarin kan Pak Dedi diperiksa terus nih. Itu sebenarnya tujuan dari Pak Dedi diperiksa, para guru-guru diperiksa ya tujuannya ini teman-teman, akhirnya menuju ke Yoris dan Pak Yosep. Makanya Pak Yosep dan Yoris harus diperiksa mengenai yayasan tersebut. Dan apakah ini nanti akan berhubungan dengan kasus Subang gitu kan ya, pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, tentunya itu akan diperdalam lagi. Dan untuk kasus ini, untuk kasus tindak pidana korupsi di yayasan tersebut, untuk Pak Yosep sendiri dihadirkan atau diperiksa itu dalam posisinya memang juga menjadi saksi teman-teman. Jika dari kesaksian Pak Yosep ini juga memberatkan untuk Yoris, maka akan semakin kuat Yoris akan menjadi tersangka. Kemudian upaya apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Ibu Leni Anggreni untuk menyelamatkan Yoris gitu, dimana yang namanya pengacara itu tugasnya benar-benar memang harus membela kliennya ya teman-teman, mati-matian untuk membela kliennya. Ya dulu juga memang Yoris juga dicurigai oleh Ibu Leni di awal-awal ya, di awal-awal curiganya karena apa bang? Ya karena sudah jelas-jelas Polda Jabar berbicara ya kepada Ibu Leni Anggreni bahwasanya Bu jangan terlalu percaya dengan klien Anda karena kami memiliki bukti bahwasanya ada keterlibatan dari Yoris gitu kan ya mengenai kasus Subang ya. Namun memang mungkin ya dari Polda Jabar untuk buktinya itu tidak terlalu kuat, kecuali Danu pada saat itu menyebutkan nama Yoris gitu ya. Itu sudah pasti itu Yoris sudah dijadikan tersangka bersama Pak Yosep. Namun di sini karena Yoris tidak ada sidik jari dan segala macam, di situ membuat Polda Jabar tidak bisa ya untuk menangkap Yoris. Namun bagaimana ini sekarang ini gitu kan, untuk kasus tindak pidana korupsi ini yang memang menurut gue pribadi sangat sulit untuk dielak untuk Yoris ini ya, sulit untuk mengelak untuk kasus Subang ini, dimana memang yayasan tersebut rekeningnya sudah jelas-jelas dibekukan oleh Polda Jabar gitu. Kalau rekeningnya saja sudah dibekukan, bagaimana nih cara Ibu Leni Anggreni untuk menyelamatkan Yoris gitu kan? Tentunya kalau misalkan memang bukti-buktinya sudah ada, data-datanya sudah lengkap, saksi-saksinya sudah ada dari mungkin guru-guru, juga mungkin dari Pak Dedi, otomatis ya teman-teman, otomatis apalagi dari Pak Dedi sendiri, di mana beliau pada saat itu menjabat ya jadi bendara, otomatis tidak mungkin ya Pak Dedi dan mungkin guru-guru tidak mengetahui akan siswa fiktif ini gitu, datanya gitu kan. Jadi untuk data di sekolah tersebut tidak sesuai teman-teman, dibilang fiktif karena tentunya jumlah yang ada di sekolah tersebut berbeda dengan data yang ada, dan itu kan diajukan untuk dana BOS, dan dana BOS itu mengalirlah dana-dana untuk para siswa tersebut. Dan di situ sudah jelas Pak Dedi ini mengungkapkan bahwasanya dana tersebut langsung dia berikan kepada Yoris setelah dicairkan gitu. Dan bahkan yang bikin gua lucu juga, Pak Dedi bilang dana tersebut jika sudah diberikan ke istrinya menjadi dana kamar. Dana kamar artinya itu sudah menjadi milik istrinya gitu kan. Itu sangat lucu banget ya. Dan tentunya jika kita berpikir secara organisasi, yang berhak memegang dana tersebut ya dia, yang berhak memegang dana tersebut adalah ya bendahara itu sendiri ya teman-teman.
Dan Pak Dedi juga mengungkapkan bahwasannya dia pernah bekerja di sekolah-sekolah sebelumnya atau di yayasan sebelumnya tidak pernah ada yang namanya aturan di mana eh, ketua yayasan memegang yang namanya uang dari dana bos tersebut gitu. Apalagi di sini diperkuat juga ya oleh pernyataan Bu Mimin ya, pernah berkata ke Anjas Asmara, seorang YouTuber, bahwasannya untuk Yoris ini punya uang yang banyak gitu kan ya, memiliki uang dana yayasan gitu ya. Dan memang itu bukan sekedar kata-kata ya teman-teman, memang dari kesaksiannya memang ada gitu dari Pak Dedi sendiri, di mana pada saat itu menjawab dari bendahara dan memang Yoris memegang dana bos dari yayasan tersebut gitu. Artinya jika Yoris dijadikan tersangka nanti gitu ya, itu udah otomatis yang akan memberatkan dari Yoris adalah dari Pak Dedi itu sendiri gitu. Tentunya nanti akan diperkuat oleh saksi-saksi lain ya, misalkan guru atau siapa gitu kan yang juga sudah menjabat, pasti beliau-beliau juga tahu lah pasti akan data tersebut gitu. Otomatis akan berat ya bagi Ibu Leni ini untuk membela Yoris gitu. Dan tentunya di sini mulai hari ini setelah pemeriksaan, tentunya Ibu Leni akan berbicara banyak dengan Yoris dan juga akan mengatur strategi gitu, bagaimana cara untuk mengcounter segala pernyataan-pernyataan atau tuduhan-tuduhan, baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari para saksi gitu, terutama Pak Dedi ya teman-teman. Terus bagaimana dengan Pak Yosef? Apakah Pak Yosef akan memberatkan Yoris masalah yayasan? Kalau misalkan Pak Yosef ini masih seperti dulu yang tidak mau yayasan ini diutik oleh orang lain, pasti Pak Yosef tidak mau berbicara banyak mengenai yayasan. Tapi lain cerita jika Pak Yosef ini ingin benar-benar Yoris di penjara gitu ya teman-teman, atau ditersangkakan, kemungkinan Pak Yosef sendiri juga akan memberatkan Yoris gitu teman-teman. Dan kita tunggu saja bagaimana Ibu Leni Anggraini untuk akan menyiapkan strategi bagaimana caranya mengcounter hal tersebut. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.